Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang, sahabat Ananda dimanapun Anda berada. Disiarkan langsung dari studio mini Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Inilah acara Ananda Menyapa. Acara yang selalu hadir menemani Anda untuk memberikan tips, kemudian trik tentang dunia kesehatan. Acara ini terselenggara merupakan bagian dari program Humas dan Kerjasama Rumah Sakit Ananda Purwokerto untuk mempromosikan layanan yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nah, ini kita berada di Ananda Menyapa akhir tahun. Jadi sudah tanggal 30 nih, teman-teman sahabat Ananda. Kira-kira ada resolusi apa nih yang di awal tahun kemarin itu sudah dicanangkan tapi belum tercapai? Kemudian persiapan ke depannya tahun 2023 itu menyongsong 2023 itu akan seperti apa. Dan biasanya nih akhir-akhir tahun itu masa di mana kita itu sudah merasa sangat lelah dengan semua yang kita alami selama setahun ke belakang. Selama 350 hari kurang lebih ya, kita sudah menjalani hidup mulai dari bekerja, kemudian bersosialisasi dengan banyak orang, kemudian mungkin banyak suka duka dan sebagainya, tragedi juga mungkin terjadi seperti itu ya, dan kita mungkin merasa capek. Nah, ini topik pembahasan kita ini sangat cocok sekali untuk kali ini. Biasanya kalau akhir tahun saya seringnya ya, saya ngomong saya sendiri, biasanya saya sering pijat, jadi me time lah istilahnya ya, pijat, kemudian mungkin ke spa gitu ya, lulur dan sebagainya, jadi semuanya rontok, sekaligus rontok dari fisik tapi juga mungkin pikiran juga ke recharge seperti itu. Jadi kita menyambut 2023 dengan refresh dan juga siap untuk mengapa ya, mencanangkan program-program ataupun juga target-target baru. Nah, dari tadi ini saya ngomong terus, tapi yang di samping saya nggak diajak ngobrol. Jadi yang kita bahas kali ini adalah temanya tentang fisioterapi atau konvensional. Kalau tadi yang saya pilih kan konvensional ya, pijat-pijat konvensional di spa atau mungkin pijat tradisional sama mbah-mbah seperti itu biasanya. Tapi ini untuk fisioterapi kali ini lebih ke ahlinya ya, karena beliau ini juga punya sertifikat profesi, jadi memang sangat berkompeten untuk kita ajak ngobrol kali ini. Kita langsung kenalan aja ya, kali ini sama Mbak Firza. Mbak Firza, nama lengkapnya siapa Mbak? Firza Arsy Maulina. Firza Arsy Maulina. Ya, jadi beliau praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto sebagai fisioterapis, dan fisioterapi memang bagian dari rehabilitasi medik yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Untuk Mbak Firza, hari ini kabarnya gimana nih Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat dan siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan ya Mbak ya? Insya Allah siap. Nanti juga sahabat Ananda bisa bertanya lewat kolom komentar yang tersedia di live Instagram kita. Mbak Firza boleh menyapa dulu sahabat Ananda yang ada di rumah yang lagi nonton. Mungkin sekilas aja Mbak Firza biografinya seperti apa gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ananda. Perkenalkan, saya Firza Arsy Maulina. Saya sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Ananda. Udah. Biasanya prakteknya hari apa aja Mbak? Kalau di Ananda? Untuk praktek itu setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu Iya, ya? mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Nah itu, jadi mau ketemu sama Mbak Firza, mungkin mau konsultasi badan pegel-pegel atau habis jatuh, keseleo dan sebagainya, bisa ketemu sama Mbak Firza di jam-jam atau hari-hari yang tadi. Nah Mbak Firza, tadi untuk topik kita kan fisioterapi atau konvensional. Nah, untuk konvensional kita tahu sendiri tadi yang mungkin salah satunya adalah pijat ya Mbak ya, betul atau enggak? Betul. Yeah. Nah, untuk fisioterapi sendiri itu sebenarnya apa? Fisioterapi sendiri itu sebenarnya sih masyarakat mungkin belum begitu paham tentang apa itu fisioterapi sendiri itu. Jadi masih awam kayak gitu untuk masyarakat. Iya, gitu. betul. Kalau untuk pengertian dari Kemenkes sendiri ya Mas, dari Kemenkes sendiri itu fisioterapi itu dari bentuk pelayanan kesehatan dari untuk individu atau kelompok untuk mengembangkan, memulihkan gerak tubuh fungsi manusia itu sendiri. Gitu. Oke, berarti itu definisi dari fisioterapi ya. Okay. Dan fisioterapi juga tadi saya sempat singgung
merupakan bagian dari rehabilitasi medik ya. Iya. Jadi rehabilitasi medik itu memang cakupannya luas, boleh dibilang seperti itu. Iya, luas. Selain fisioterapi apa ada lagi mungkin yang di bawah dari rehabilitasi medik, maksudnya cakupan dari rehabilitasi medik? Ada selain fisioterapi itu ada okupasi terapi, Oke. ada terapi wicara. Oke. Itu Kalau psikolog kayak gitu nggak masuk psikolog itu ya? itu masuk juga sih, masuk juga? iya, masuk ke rehabilitasi. Iya. Juga. Jadi memang cakupan dari rehabilitasi medik itu sangat luas, dan rehabilitasi medik sendiri ini tujuannya memang untuk memulihkan kembali ya, memulihkan kembali gerak tubuh manusia yang mungkin disebabkan karena dia ada trauma mungkin atau jatuh dan sebagainya, atau juga karena penyebab apa sih istilahnya, efek dari sakit yang diderita seperti itu ya. Kalau efek dari sakit, contohnya sakit apa Mbak yang biasanya setelah itu harus di fisioterapi? Contohnya itu kayak kita ambil kasus pasca stroke. Oke, baik. Itu kan butuh rehabilitasi, kayak gitu. Jadi kayak biasanya itu kalau orang terkena stroke itu kan entah itu sebelah kanan atau sebelah kiri itu kan mengalami kelemahan. Nah itu biasanya kita tanganinya kayak penguatan otot, terus mobilisasi persendian kayak gitu. Kalau sampai dia nggak bisa bicara, mungkin juga terapi wicara bisa masuk juga ya? Iya, masuknya ke terapi wicara. Oke, nah kita langsung ke jenis-jenis fisioterapinya itu apa aja ya gitu? Jenis-jenis fisioterapi itu banyak Mas. Salah satunya itu kayak ke neuromuskular, terus muskuloskeletal, ada geriatri, ada pediatri, ada juga sport kayak gitu. Kayak gitu. Berarti memang cakupannya cukup luas ya untuk jenis-jenis fisioterapi. Mau dibahas satu-satu atau gambarannya aja seperti itu? Seperti apa? Gambaran misal dari, saya kasih contoh yang sport ya Mbak. Yang sport berarti mungkin lebih ke cedera karena olahraga ya. Iya, betul, itu iya. Nanti penanganannya seperti apa gitu? Kayak misalkan nih sport gitu, kayak misalkan kesleo kayak gitu. Kesleo itu biasanya kan ada bengkak gitu, kayak gitu. Kita tangani dengan terapi kayak gitu, kayak untuk latihan-latihannya, exercise-nya kayak gitu. Oke, seperti itu berarti ya. Contoh-contoh dari penanganannya, dari apa? Kalau misalnya terkena cedera saat berolahraga, seperti itu ya. Untuk cakupan pelayanan fisioterapi itu sebenarnya apa saja yang bisa ditangani sama fisioterapis? Kasusnya gitu maksudnya. Contoh kasusnya boleh. Kasusnya banyak sih Mas, kayak misalkan sakit lutut, pinggang, terus biasanya itu ada kasus anak itu kayak misalkan keterlambatan tumbuh kembang kayak gitu. Terus pas kayak tadi yang sakit pasca stroke itu juga itu bisa dibawa ke fisioterapi kayak gitu. Oke, siap. Untuk bentuk proses pelayanan fisioterapinya itu seperti apa, Mbak? Untuk bentuk prosesnya. Iya, prosesnya itu seperti apa? Misalkan tadi ada contoh yang penyebabnya. Nanti kalau misalnya penyebab itu, nanti proses pelayanan fisioterapinya itu seperti apa, tata laksana untuk fisioterapinya ya gitu. Kayak tadi yang saya bilang tadi pasca stroke gitu. Kita latih kan biasanya kan ada kelemahan otot nih, kelemahan otot. Kaku-kaku juga di sebelah tubuh sebelah entah kanan atau kiri kayak gitu. Itu kita latih dengan kekuatan ototnya, terus mobilisasi persendian. Terus kalau sekiranya kan pastinya kan jalannya kan pola jalannya kan juga berbeda. Nah, itu nanti kalau sekiranya udah otot-ototnya udah kuat nih, kita latih juga pola jalannya yang benar kayak gitu. Oke, seperti itu. Ya. Baik, jadi sahabat Ananda, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya, boleh banget nih, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Firsa. Mbak Firsa ini sudah mau akhir tahun, rencananya mau kemana Mbak Firsa? Belum ada rencana. Tanggal 31 besok terakhir tanggal tahun 2023. Tapi masih praktek Mbak di sini atau masih ya? Iya. Tapi pagi sampai
Kalau Sabtu sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam setengah 2. Oh, sampai setengah 2. Lebih basic ya kalau Sabtu Iya. ya. Jadi Senin sampai Jumat itu fisioterapi bukanya dari jam 8